Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya bersama dengan Pak Agus Hindarto Wibowo akan membahas tentang cross industry standard process for data mining. Awal mula adanya Kris DM ini yaitu berasal dari permasalahan bisnis yang diselesaikan menggunakan data mining, tetapi belum memiliki standar proses karena jenis industri yang berbeda, beragam dan berbeda-beda permasalahannya, sehingga diperlukan suatu standar proses untuk penyelesaian permasalahan menggunakan data mining. Nah, proses-proses tersebut haruslah dapat lintas industri, kemudian harus netral secara bisnis, tool dan aplikasi yang digunakan. Nah, tentunya juga mampu untuk menyelesaikan permasalahan bisnis ya. Nah, pada tahun 1996 lahirlah salah satu standar yaitu The Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, ini diprakarsai oleh para analis dari beberapa perusahaan terkenal di dunia. Nah, ini ada tiga jenis standar proses yang sering digunakan oleh para analis sebagai analisa berpikir agar data mining itu dapat digunakan dengan baik dari hulu maupun ke hilir. Nah, ketiganya ini memiliki perbedaan dari step atau tahapan-tahapan atau fasenya. Kalau KDD di sini ada pre-KDD, selection, pre-processing, transformasi, data mining, interpretasi, dan post-KDD. Sedangkan SEMA di sini ada sampel, explore, modify, model, assessment. Sedangkan Kris DM yang akan kita bahas kali ini ada business understanding, data preparasi, modeling, evaluasi, dan deployment. Mari kita lihat, ini adalah siklus hidup dari Kris DM. Pertama, yaitu ketika ada data yang banyak, yang pertama dilakukan pada fase ini adalah business understanding atau memahami tujuan dari bisnis yang akan kita lakukan pengolahan menggunakan data mining ya. Pertama, tujuannya itu apa harus jelas dulu. Kemudian setelah itu barulah pengumpulan data, memahami data yang akan diolah sesuai tidak dengan si business understanding-nya. Kemudian selanjutnya data preparasi ya. Setelah datanya diketahui, barulah datanya diolah atau diidentifikasi. Kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah proses pemodelan ya, menggunakan berbagai metode yang cocok dengan data yang disiapkan. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pemodelan, dilakukan evaluasi terhadap hasil maupun proses dari si model pemodelan tadi. Selanjutnya tahapan terakhir adalah development atau pengembangan dari si hasil evaluasi. Nah, selanjutnya ini kita bahas satu-satu. Fase pertama adalah business understanding. Ini fokusnya adalah pada pemahaman tujuan dari proyek ya, proyek dari perspektif bisnis. Nah, pertama ini adalah statement tujuan bisnisnya, kedua statement tujuan data mining, dan ketiga statement sukses. Nah, misal saya memiliki permasalahan bisnis, tujuan bisnis saya itu adalah meningkatkan jumlah produksi atau penjualan, maka saya rubah menjadi statement tujuan data mining, yaitu saya harus melakukan prediksi terhadap penjualan dan produksi saya di masa yang akan datang. Kemudian statement sukses saya yaitu mendapatkan hasil yang maksimal di masa yang akan datang ya, penjualan yang maksimal di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu contoh dari business understanding. Kemudian fase berikutnya adalah data understanding. Di data understanding ada 3 tahapan. Pertama, explore data. Jadi kita mengumpulkan data ya. Jika data kita itu terlalu besar, lebih dari satu database, maka kita lakukan proses integrasi. Nah, selanjutnya tahap verifikasi kualitas data. Nah, di sini kita mengembangkan, menganalisa ya, penyelidikan data lah. Istilahnya kita mengenali lebih lanjut dari data yang kita punya, kemudian mencari pengetahuan awal, misalnya atributnya apa,
apa, jenisnya kelompoknya seperti apa. Kemudian tahap berikutnya adalah mencari outlier-nya ya. Jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola dari permasalahan. Nah, selanjutnya data tersebut masuk ke fase selanjutnya ya, fase data preparasi. Di sini ada beberapa tahapan yaitu koleksi data, penilaian, konsolidasi atau pembersihan data, pemilihan data dan transformasi data. Misal di sini awal-awal kita menyiapkan data awal tadi sudah kita ketahui datanya di data understanding, kemudian kita seleksi datanya. Setelah itu dari data tersebut kita pilih kasus dan variabel mana yang akan dianalisa selanjutnya. Kemudian setelah itu lakukan perubahan pada variabel jika diperlukan. Kemudian siapkan data awal atau data transformasi. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai barulah masuk ke fase pemodelan atau modeling. Di sini di fase ini kita memilih teknik pemodelan mana yang sesuai dengan data kita. Setelah itu dikalibrasi aturan modelnya untuk mengoptimalkan hasil. Setelah itu menggunakan beberapa teknik yang sama ya, menggunakan beberapa teknik yang sama untuk permasalahan yang sama. Kita uji coba, kemudian setelah itu dapat kembali ke fase pengolahan data jika diperlukan untuk menjadikan data ke dalam bentuk kebutuhan tertentu. Jadi tidak sekali melakukan pemodelannya. Lanjutnya adalah proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini yang pertama dilakukan adalah mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan atau kita evaluasi pola yang dihasilkan. Ya, setelah itu menetapkan apakah model tadi sudah sesuai dengan tujuan pada fase awal yaitu business understanding. Nah, misalnya diterai beberapa model jadi yang mana yang sesuai dengan tujuan dari fase awalnya. Kemudian menentukan apakah target permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Jadi harus menentukan apakah terdapat permasalahan penting atau tidak. Setelah itu mengambil keputusan ya berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Nah, selanjutnya fase terakhir yaitu deployment. Di fase ini kita menentukan bagaimana manfaat dari hasil data, misalnya berupa pola atau rumus atau aturan. Jadi apakah bermanfaat? Kemudian untuk siapa yang akan memerlukan hasil tersebut, seberapa sering hasil dapat digunakan atau di-testing dengan permasalahan yang lain, model tersebut dites dengan permasalahan lain, kemudian menyebarkan hasil data mining di lini bisnis ataupun sebagai hasil penelitian, kemudian memanfaatkan hasil itu untuk pembuatan aturan ataupun kebijakan atau di sini kalau misalnya di bisnis aturan bisnis atau SOP dari perusahaan atau merubah atau membuat SOP baru gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari KRIS-DM misalnya analisa biaya perawatan pasien rawat inap ya. Pertama yang dilakukan adalah di tahapan pertama, di fase pertama, yaitu menentukan tujuannya. Nah, di sini adalah tujuannya menekan biaya perawatan pasien tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Kemudian data understanding-nya di sini dikumpulkan data kunjungan pasien rawat inap dengan jumlah data 8.383 pasien. Nah, setelah diketahui jumlah datanya, barulah data preparasi ya atau preparation. Nah, peneliti melakukan data cleansing ya. Jadi dibersihkan dari jumlahnya yang besar tadi menjadi 2.022 pasien. Nah, sedangkan atribut yang dipilih adalah umur, gender, material status dan lain-lain. Kemudian fase berikutnya adalah modeling. Nah, peneliti menerapkan analisis teknik. Dipilih dua model ya atau metode. Pertama itu atribut importance. Ini tujuannya untuk mengetahui peringkat atribut terhadap pola biaya dan kunjungan pasien. Sedangkan yang algoritma naib Bayes itu memprediksi pola biaya kunjungan pasien yang akan datang. Nah, keduanya ini masuk ke fase evaluasi, diterapkan model scrolling untuk data yang akan dites ya. Jadi di bagian evaluasi, fase evaluasi ini dites dengan sampel 25 pasien. Kemudian tahap selanjutnya atau tahap terakhir adalah deployment, yaitu
diambil sebuah kebijakan bahwa akan adanya penerapan pola biaya baru. Nah, demikian contoh dari kris DM, dan demikian juga presentasi ataupun pemaparan dari kris DM ya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menjadi informasi atau tambahan pengetahuan bagi adik-adik sekalian. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.